Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi dia hari ini. Tapi ingat ya buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sapa kartunya untuk cek energi dia hari ini. Melewati jalan yang berliku. Saat ini, dia mungkin lagi punya masalah. Atau saat ini dia lagi melewati sebuah tantangan dalam hidupnya. Mungkinkah dari masalah pekerjaan, ataukah dari masalah keluarga, ataukah dari segi percintaannya sendiri gitu ya. Dia ngerasa hidupnya aku jalani ini penuh dengan lika-liku gitu loh. Oke, apalagi kamu tidak akan menduga akan bertemu dengan seseorang yang sering hadir dalam mimpi kamu. Nah, dia saat ini itu kayak ngerasakan akan bertemu dengan kamu. Mungkin saja kamu itu selalu ada dalam mimpinya dia. Dia selalu seperti membayangkan kamu saat mau tidur. Dia sering ingat kamu sehingga dia suka mimpiin kamu juga. Ternyata ya dia merasa kaget, nggak menduga bisa bertemu dengan kamu. Inilah yang diharapkan. Bisa jadi ya, hari ini atau besok mungkin akan ada pertemuan nih antara kamu dengan dia. Orang yang kamu fokuskan. Ternyata seseorang ini selalu mimpiin kamu ya. Oke. Dia saat ini ya merasa kehilangan orang yang dicintai dan jauh dari orang yang dia sayang. Mungkinkah dengan kamu saat ini dia menjauh atau dia meninggalkan kamu atau dia memang sudah terkoneksi dengan kamu dulunya atau terhubung. Namun mungkin ada satu masalah yang membuat hubungan kamu dengan dia akhirnya terpisah. Tetapi dia kayak ngerasa kehilangan kamu banget gitu loh. Apalagi kamu itu adalah orang yang dia sayang, ya. Dia merasa kehilangan di sini. Oke, kita ambil satu lagi, itu ayamnya berbalas-balas pantun ya. Dia mengatakan, suaramu membuat aku merasa tersiksa, menahan rindu terhadapmu. Jadi dia kayak ngerasakan nih rindu yang begitu dalam, rindu yang begitu membara, tapi dia takut untuk bertemu dengan kamu. Namun di dalam mimpinya, ya dia sudah cukup bahagia bertemu kamu di dalam mimpi gitu. Walaupun tidak ada kenyataannya terjadi, ya setidaknya aku ngerasain di dalam mimpi gitu ya. Nah itu sudah membuat rindu dia itu kayak udah terlepaskan lah gitu. Tapi dia merasa tersiksa ya. Suaramu membuat aku merasa tersiksa menahan rindu terhadapmu. Oke, itu dia. Aku menjadi sensitif karena pernah dilukai. Ternyata seseorang ini ya, kenapa dia mungkin menjadi posesif? Kenapa dia menjadi sensitif ya? Ternyata dia dulu punya masa lalu ya. Mungkin dulunya dia pernah dilukai, dikecewakan, dikhianati ya. Sehingga di saat menjalin hubungan dengan kamu ya, dia merasa menjadi seorang yang posesif. Dia menjadi orang yang sensitif. Sehingga inilah yang menjadi pemicu antara kamu dengan dia itu sering berkonflik ya. Makanya kamu dengan dia sering berkonflik karena masalahnya tuh ada dari diri dia gitu loh. Karena dia ini mungkin punya trauma dengan masa lalu. Dia belum bisa berdamai dengan keadaan. Dia belum bisa berdamai dengan masa lalunya dia gitu ya. Sehingga akhirnya inilah yang membuat kamu juga tidak nyaman terhadap dia. Kamu juga ngerasa kayak dikhianati jadinya gitu ya. Karena dia masih terfokus kepada masa lalu. Ini juga yang menjadi pemicu antara kamu dengan dia ya memang sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi gitu. Tapi dia begitu sangat merindukan kamu di sini. Oke, kita akan coba lihat isi hati dia ya. Kita akan coba lihat uh, perasaan terdalam dia saat ini. Bagaimanakah yang dia rasakan? Oke, kita akan shuffle kartunya. Kita akan ambil 4 kartu. Ya, fokus pada kartu ini ya, teman-temanku. Nah, dia mungkin ingin mengatakan kepada kamu atau ini isi hatinya dia. You hurt me,
but that's okay, I guess. Ini mungkin nge-link kepada energi dia malam ini ya, semalam aku bacain ini loh. Jadi ini juga muncul kayaknya. Jadi kayaknya ini terbaca lagi di energi, jika kamu punya masalah seperti ini mungkin terbaca lagi di sini ya. Dia mengatakan, "Kamu menyakiti aku, tapi menurut aku menurut aku ya nggak apa-apa," gitu loh. Kalau bagi aku sih nggak apa-apa, biarin aja gitu mungkin ya anggapan dia. Dia kayak ngerasa sudah disakiti oleh kamu, karena apa ya, kamu mungkin merasa nggak nyaman. Dia masih ceritakan masa lalu, dia masih mungkin merasa meratapi ya, itu membuat kamu nggak nyaman. Kamu ngerasa cinta itu masih terbagi gitu ya. Itu yang membuat kamu harus meninggalkan dia. Ternyata dia beranggapan kamu sudah menyakiti dia gitu ya. Di sini, mungkin dia mengatakan, "I need more time." Mungkin dia butuh waktu untuk melupakan masa lalu. Dia butuh waktu untuk menghilangkan bukan rasa cinta yang dia miliki, tapi rasa sakit hati. Ini yang sulit dia terima. Mungkin masih ada dendam, karena selama ini mungkin dia tahu, dia selalu berjuang untuk pasangannya di masa lalu. Tapi apa yang dia dapatkan? Pengkhianatan. Itu yang membuat dia trauma di sini. Jadi dia butuh waktu di sini. Ya mungkin dia pengen kamu memahami dia ya, pengen memahami dia supaya kamu bisa mengerti dia, hubungan ini akan baik-baik saja begitu. Oke? Dari someone else. Ya, ini mungkin tentang seseorang yang lain bisa jadi ya. Mungkin aja beberapa dari dia sudah menghadirkan orang ketiga atau dia beranggapan kamu yang sudah menjalin hubungan dengan yang lain begitu. Itu perasaan dia atau bagaimana atau memang kenyataan gitu ya. Hanya kamu yang bisa mengetahuinya. I dream about you a lot. Nah, dia selalu bermimpi tentang kamu. Sangat banyak, ya. Makanya di sini dia selalu bermimpi tentang kamu. Jadi hari ini itu dia merasa tersiksa dengan mimpi yang dia alami ini. Ya, mungkin dengan rasa rindunya ini, makanya kamu kebawa mimpi sama dia. Di sini ada I just want space. Dia hanya ingin ruang. Mungkin saja dia ingin ruang di hati kamu. Dia mungkin meminta pengertian dari kamu, begitu. Ya, sehingga akhirnya beginilah keadaan dia saat ini. Oke, kita akan coba lihat apa yang terbaca untuk percintaannya kamu dan dia. Fokus pada kartu ini ya. Satu lagi. Oke. Ya. Heartbroken. Ini hati dia hancur. Dia kehilangan rasanya ya. Dia kehilangan segalanya. Cintanya dia hilang mungkin sejak kamu menjauh. Dia ngerasa sudah kehilangan segalanya. Ya. Di sini dia merasa only, butuh solusi, ya butuh pilihan, dia butuh sesuatu hal yang untuk bisa memperbaikinya gitu ya. Atau dia punya keinginan untuk memperbaiki semua keadaan ini. Ya, mungkin saat ini dia ini menjadi seseorang yang kuat. Dia bertahan dalam rasa sakit, ya. Mungkin saja ada kondisi dia yang saat ini lagi disabotase. Mungkinkah hubungan dia dengan seseorang yang disabotase atau hubungan kamu dengan dia yang sudah disabotase oleh seseorang itu membuat dia sakit ya, membuat dia sakit, membuat dia frustasi ya. Ada keadaan dia saat ini dalam keadaan frustasi. Makanya mungkin dengan frustasinya dia selalu mimpiin kamu. Karena energinya ketarik oleh kamu di sini. Oke? Di sini ada dejection, fear of abandonment, chasing codependencies ya. Di sini dia mungkin merasa di antara kita ini ada yang membatasi ya. Aku mencoba menjadi seseorang yang mandiri, menjadi orang yang kuat gitu loh. Dia tahu ya, mungkin ada perbedaan antara kamu dengan dia. Perbedaan sosial kah? Perbedaan status sosial gitu ya. Perbedaan keyakinan atau perbedaan usia begitu. Ya, mungkinkah di sini ada status di mana kamu yang single, dia yang mungkin duda atau janda begitu ya. Sehingga membuat dia merasa ya apa ya? Ya, aku berharap sih ada cinta. Tapi ya aku berharap juga untuk dimengerti gitu loh. Itu yang diinginkan. Mungkin ada beberapa dari keluarga kamu atau keluarga dia yang tidak memahami hubungan ini. Oke? Sebenarnya di antara kamu dengan dia itu ada kestabilan, ada keseimbangan, ya. Hubungan kamu dengan dia itu sebenarnya ya di bawah penjagaan Tuhan semesta alam. Bisa jadi dia merasa yakin kalau suatu saat nanti kita pasti akan bertemu lagi, ya. Jadi itu yang diharapkan dia. Dia benar-benar berharap kalau kamu itu
akan bisa bertemu dengan dia lagi atau akan bisa menjadi milik dia di sini. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot seperti apakah yang akan terbaca. Jadi seseorang ini kayak benar-benar dia menjadi sensitif ya. Dia menjadi sensitif dan dia karena pernah dilukai, karena pernah disakiti gitu ya. Seseorang ini begitu sebenarnya sangat berhati-hati ya. Makanya mungkin saja dia takut menyakiti kamu atau dia takut disakiti juga gitu. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini aku melihat ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Swot, ada Aries, Leo, Sagi. Nah, aku melihat ada kebahagiaan ya di sini. Gemini, Libra, Aquarius ada di Empress. Taurus ya, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu. Jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi di sini aku melihat seolah mungkin saja saat ini ada beberapa dari dia lagi menjalankan sebuah karma. Ya, hatinya sakit, hatinya galau ya. Dia merasa kesepian, dia merasa kehilangan segalanya, ya. Tapi dia akan bisa menaklukkan kembali dunianya dia, ya. Kehidupan dia akan dia kembalikan lagi. Oke. Memang sih di sini terlihat aku menjadi sensitif. Dia menjadi sensitif karena pernah dilukai. Ya, sehingga akhirnya hubungan kamu dengan dia itu kayak sulit untuk bertahan atau sulit untuk menemukan kebahagiaan. Karena seseorang ini belum berdamai dengan masa lalu. Dia belum bisa menerima kenyataan di sini. Oke? Di sini memang terlihat hati dia begitu sakit, hatinya begitu terluka. Bahkan dia kehilangan segalanya. Kehilangan kamu, dia kehilangan seseorang juga ya. Mungkin bisa jadi saat dia bersama dengan kamu, dia menghadirkan orang ketiga. Ternyata orang ketiga itu juga meninggalkan dia, itu membuat dia sakit. Tapi ujung-ujungnya dia ingin kembali ke kamu. Ya. Di sini dia merasa ingin menikah sih. Four of Wands. Dia ingin mungkin merayakan pertemuan, merayakan pernikahan dengan kamu ya. Dia benar-benar menginginkan untuk bisa selalu bersama dengan kamu. Karena dia tahu kebahagiaan dia adalah kamu di sini. Dia benar-benar bahagia bersama dengan kamu di sini. Oke? Ada Pack of Swords ya. Dia mulai fokus kepada diri dia mulai fokus untuk mempelajari masa lalunya dia yang harus dia lupakan ya. Mungkin saja saat ini dia mungkin akan melewati proses yang mungkin jalan berliku yang dia katakan tadi ya, yang membuat dia itu kayak belum bisa move on atau melupakan masa lalu ya. Tapi di sini dia akan mulai merasa percaya akan dirinya. Dia mulai yakin dengan apa yang difokuskan itu akan bisa membuat dia bahagia. Nah, memang di sini terlihat beberapa dari kamu mungkin terkoneksi dengan orang yang sudah menikah atau bahkan yang pernah gitu ya, pernah menikah ya. Ya bisa jadi dia punya anak, dia punya tanggung jawab gitu ya, tanggungan ya. Mungkin itu yang menjadikan kamu dengan dia bermasalah ya awalnya. Mungkin dari segi anak-anaknya yang tidak terima atau memang kamunya yang kayak ngerasa, ya bisa nggak ya aku hidup gitu ya dengan memiliki anak yang bukan dari darah daging aku gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kamu seperti itu. Nah, semoga aja ya seseorang tadi yang tidak bisa melupakan masa lalu, dia akan bisa melupakan. Kita akan coba lihat inisialnya. Siapakah inisialnya? Kita akan coba cek inisialnya siapa. Ya. Teman lama. Ternyata kamu mungkin terkoneksi dengan teman lama di sini. Ya. K dan T, teman kerja, atasan kerja. L, teman berantem. D dan Y, tetangga. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Aquarius, ada Pisces, ada Taurus, ada Sagittarius, ada Libra. Oke, itu zodiak
yang terkoneksi dengan kamu ya, atau zodiak kamu. Oke teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan, tapi aku akan lihat dulu tentang yang dia rasakan di sini. Nah, di sini dia benar-benar, nah, dia hatinya hancur. Dia selalu bermimpi tentang kamu, ya. Dia ingin menyembuhkan luka hatinya, karena dia saat ini mungkin sudah menjadi seorang sensitif karena pernah dilukai. Inilah dia pernah dilukai. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.